Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FR atau file report bocoran soal TIU pecahan. Wajib tonton sampai selesai supaya lulus ujian. Oke, kan kemarin ada FR TIU nih. Di sana hitungan pecahan selalu keluar ya. Perbandingan pekerja, hitungan pecahan. Alhamdulillah aku dapat mudah soal pecahan keluar lagi. Kemudian di FR selanjutnya juga ada pecahan desimal. Itu yang di lingkar ya. Oke, kita bahas pecahan. Jadi gini, pecahan itu ada rumus-rumusnya. Kayak yang A plus minus A per B plus minus C per B sama dengan kalau si pembilangnya sama, misalnya B dan B, maka langsung saja A plus minus C per B. Kalau si penyebut, yang bawah itu penyebut ya, yang atas itu pembilang. Jadi kalau A per B plus minus C per D, ini kan beda pembilangnya. B dan D kan. Jadi si B dan D-nya dikali, kemudian si A-nya disilang ke D, si B-nya disilang ke C, kali silang. Oke. Kemudian yang rumus yang C kali A per B sama dengan, kalau ada C itu berarti C per 1 ya, kali A per B sama dengan C kali A 1 kali B, jadi AC per B. Kemudian yang rumus D, A per B kali C per D, jadi langsungnya A kali C, B kali D, jadi AC per BD. Kalau C plus AB sama dengan C per 1 kali, oh ini bagi ya, C bagi AB sama dengan C per 1 kali B per A. Jadi C kali B 1 kali A. Kalau bagi itu, kalau C bagi AB, jadi si B-nya naik ke atas, si A-nya ke bawah. Terus itunya berubah jadi kali. Jadi si C kali B 1 kali A. Jadi BC per A. Kemudian A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali, jadi dikali D per C. Jadi si D-nya naik ke atas, si C-nya ke bawah. Kemudian D per BC. Ini sudah rumus ya, rumusnya seperti itu. Kemudian ada pecahan istimewa. Nah, ini harus dihafalkan. 1/2 sama dengan 0,5 sama dengan 50%. 1/4 sama dengan 0,25 sama dengan 25%. 1/8 sama dengan 0,125 sama dengan 12,5%. 1/16 sama dengan 0,0625 sama dengan 6,25%. 1/3 sama dengan 0,333 sama dengan 33,33%. 1/6 sama dengan 0,16 sama dengan 16,67%. 1/5 sama dengan 0,2 sama dengan 20%. Yang gini-gini harus dihafal ya. 1/7 sama dengan 0,14 sama dengan 14,28%. 1/9 sama dengan 0,111 sama dengan 11,11%. 1/11 sama dengan 0,09 sama dengan 9,09%. A per 9 sama dengan 0, A. AB per 99 sama dengan 0, AB. ABC sama dengan ABC per 999 sama dengan 0, ABC. Ini
Ini penting untuk dihafal. Kalau ini sudah hafal, biasanya nanti pas ngerjain soal jadi cepat. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya adalah ubah penyebut ke dalam bilangan 100, kemudian hasilnya adalah pembilang. Pembilang itu yang atas ya, penyebut itu yang bawah. Kita singkat saja pembilas. Pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Penyebut disingkat menjadi penyembah. Penyebut di bawah. Oke, biar gampang. Pembilas, penyembah. Jadi 1/4 itu sama dengan 1 kali 25, 4 kali 25 kita harus bikin ke 100 ya. Jadi 25 per 100 sama dengan 25%. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal, caranya adalah ubah penyebut ke dalam bilangan 10, 100, atau 1000 dan seterusnya. Kemudian hasilnya adalah jika per 10, maka pada bilangan pembilang letakkan koma di depan angka satuan. Pokoknya seperti itu ya. Mengubah desimal menjadi persen, caranya kalikan dengan 100%. Contoh 0,25 pengen jadi 25% ya kali 100%, oke. 0,25 kali 100% sama dengan 25%. Oke, kita ke soal saja ya. Nilai dari 25% tambah 3/2 dibagi 3/16 dikurangi 7/5. Ya, yang kayak gini biasanya keluar nih di tes SKD. Bagaimana cara jawabnya? Seperti ini. 25% tambah 3/2 dibagi 3/16 dikurangi 7/5 sama dengan si 25% dirubah ke 1/4. Tadi kan sudah dibahas ya. 1/4 itu sama dengan 25%. Betul? Kemudian si 3/2 dibagi 3/16. Tadi rumusnya kan sudah dibahas. Jadi kalau dibagi itu sama dengan dikali, tapi si 16-nya naik ke atas. Betul? Jadi 3/2 kali 16/3 dikurangi 7/5. Si 3-nya coret, si ini kali silang ya, si 3 dicoret sama 3, si 16 dibagi 2 jadi 8. 1/4 plus 8 dikurangi 7/5. Jadi si 8 itu adalah 3/24, betul? Kita samakan penyebutnya. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Oke. Dikurangi 7/5. Kemudian si 1/4 ditambah 32/4 dikali 5 kali silang ya. Jadi dapatnya 5 kali 1 4 kali 5 20, jadi 5/20. Kemudian 32 kali 5 160, 4 kali 5 20. Nah, yang si 7/5-nya dikali 4 kali silang ya. 75 kali 7/5 dikali 4, 7 kali 4 28, 5 kali 4 20. Jadi pembilangnya sama semuanya sekarang 20. Oke. 5 tambah 160 dikurangi 28 sama dengan 137/20. Nah, 20 kali 6 tambah 17 itu kan 137. Jadi dibikin jawabannya yang A. 6/17/20 itu sama dengan 137/20. Oke, jelas ya. Kemudian ada soal 3/2 dari 2/3
3 tambah 2/7 adalah apa 1/7, 8/2 1, 10/2 1, 1/3/7 atau 1/6/7? Jawabannya rumusnya ingat A per B tambah C per D sama dengan kali silangnya A kali D, C kali B per B kali D. Karena pembilangnya tidak sama jadi dikali. 3/2 dari 2/3 tambah 2/7 sama dengan 3/2 dikali 2/3 tambah 2/7. Dari itu sama dengan kali ya, 3/2 dari 2/3 tambah 2/7 berarti 3/2 kali. Dari itu kali ya. 3/2 kali, kemudian kita kali silang. 7 kali 2, 3 kali 2, 7 kali 2 plus 2 kali 3. Kemudian yang antar pembilangnya kita kalikan. Antar penyebutnya kita kalikan 7 kali 3. Didapat 14 tambah 6 per 21. Kita coret. 21 dibagi 3 dapat 7, 20 dibagi 2 dapat 10. Ini kali silang ya. Jadi dapat 10/7, 10/7 kita sederhanakan menjadi 1/3/7. Jadi 7 kali 1 7 tambah 3 10, 10/7. Jadi jawabannya yang D. Kemudian ada soal lagi 1/8 tambah 1/3 dibagi 2/7 per 24 adalah 0,333, 0,125, 0,375, 0,2 atau 0,4. Kita jawab. Ingat rumusnya A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Jadi si baginya berubah jadi kali, si D-nya ke atas, si C-nya ke bawah. Itu rumusnya. 27/24 dibagi 1/8 tambah 1/3. Si 1/8-nya dikali silang. 1 kali 3, 3, 8 kali 1, 8. 8 tambah 3, 11. 8 kali 3, 24. Ya, tadi si 24 kali 2 tambah 7, 55 per 24. Kita kali silang, 24-nya coret, dapat 11/55. 11/55 dibagi 11 jadi 1/5 dan 1/5 itu 0,2. Jadi jawabannya yang D. Ya. Kemudian ada soal. Nah, ini soal kayak gini juga sering keluar nih di SKD nih, pecahan kayak gini. Pengalaman tahun kemarin keluar nih. 2 1/3 dikurangi 3 1/2. 3 1/2 tambah 4 1/4. Manakah jawaban yang benar? Yang A, yang B, C atau D atau E? Kita jawab. Ingat, samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut itu yang mana? Yang bawah. Penyembah, penyebut bawah. Pembilas, pembilang atas. 2 1/3 dikurangi 3 1/2 tambah 4 1/4. KPK dari 3, 2, dan 4 adalah 12. 12 ada di perkalian 2, 3, dan 4. Si 2, 3, dan 4-nya kita keluarkan dulu. Jadi 2 minus 3 tambah 4. Si pecahannya kita kumpulkan ya. 1/3 kurangi 1/2 tambah 1/4.
Oke, KPK-nya jadi 12 ya. 12 dibagi 3, 4. 12 dibagi 2, 6. 12 dibagi 4, 3. Jadi 4 minus 6 tambah 3 per 12. Yang sebelah kirinya 2 kurangi 3 minus 1 tambah 4 jadi 3. Kemudian si 4 dikurangi 6 tambah 3 dapat 1 per 12 tambah 3 sama dengan 3 1 per 12. Jawabannya yang A. Kemudian ada soal lagi. Nah, ini soal-soal seperti ini sering keluar nih di tes SKD. Harus sapu bersih ya. 5 per 4 tambah 3 per 1 per 3 dibagi 10 per 11 dibagi 1 per 3 sama dengan, yang mana jawabannya A, B, C, D, atau E. Oke, kita bahas. Ingat, samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya itu yang mana? Yang bawah, penyembah, penyebut bawah, pembilas, pembilang atas. Oke. Jadi 5 per 4 tambah 3 1 per 3 dibagi 10 per 11 dibagi 1 per 3 sama dengan 5 per 4 kita ubah menjadi 1 per 4 ditambah, nah 3 1 per 3 itu sama dengan 3 kali 3 9, 9 tambah 1 10, jadi 10 per 3 dibagi 10 per 11. Karena dibagi kita rubah jadi kali. Jadi si 11-nya naik ke atas, si sebelumnya ke bawah, jadi 11 per 10. Dibagi 1 per 3 itu jadi berubah jadi kali, jadi 3 per 1 ya. Kemudian kali silang 10 dengan 10, coret-coret, 3 dicoret dengan yang 3 per 1, coret-coret, sisanya 11. Oke. 1 per 4 tambah 11. Si 11-nya kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 5 per 4 tambah 11 sama dengan 5 per 4 tambah 4 per 4. Oke. Karena 4 per 4 itu sama dengan 11. Kita samakan penyebutnya. Jadi 49 per 4. 49 per 4 itu sama dengan, disederhanakan jadi 12 1 per 4. Oke. Jadi 12 kali 4 48, 48 tambah 1 49 per 4. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya. Manakah nilai berikut yang terbesar? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Oke, kita jawab. Kita cek satu persatu. 1 per 3 dari 24 sama dengan 8. Oke. Jadi 24 kali 1 dibagi 3 sama dengan 8. 2 per 7 dari 28 sama dengan 8. Jadi 28 kali 2 dibagi 7 sama dengan 8. Begitu seterusnya. Semuanya hasilnya 8 kecuali yang E. Jadi yang E itu 15 kali 2 dibagi 3 sama dengan 10. Jadi 10 adalah yang terbesar. Oke. Soal selanjutnya. Nilai dari 1 per 6 tambah 1 per 6 dibagi 1 per 6 tambah 1 per 6 adalah, yang mana yang jawabannya A, B, C, D, atau E? Oke, kita bahas. Ingat rumus yang tadi. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Jadi berubah jadi kali, si D-nya naik ke atas, si C-nya naik turun ke bawah. Oke. 1 per 6 tambah 1 per 6 dibagi 1 per 6.
ditambah 1/6 sama dengan 1/6 tambah 1/6 dikali 6/1 tambah 1/6. Si 6 nya coret dapat 1, jadi 1/6 tambah 1 tambah 1/6 sama dengan 1/2/6 sama dengan 1/1/3. Oke. Jadi 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6. 2/6 tambah 1 sama dengan 1 2/6. Kemudian dibagi 2. Jadi 1/3. Jawabannya yang B. Oke, jelas ya. Apakah sudah mulai paham dengan pecahan? Pokoknya atur waktu pengerjaan soal. Ya, TWK 20-30 menit. TKP 20-30 menit. TIU 40-50 menit. Dahulukan soal yang menurut kamu lebih mudah, lewati dulu soal yang susah. Jangan berputar-putar di soal yang susah. Jangan ada jawaban yang kosong untuk meminimalisir kehilangan poin, karena setiap poinnya adalah berarti. Apalagi kamu mengikuti tes yang begitu kompetisinya ketat ya. Jadi perbedaan poin 5-3 itu sudah sangat menentukan peringkat Anda. Sering ikuti tryout satu soal waktu 90 menit untuk melatih kecepatan dan ketepatan. Pokoknya jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan Enigma CPNS. Jadi misalnya yang gak keluar di FR kayak trigonometri, yang bangun-bangun itu kan gak keluar, ya udah jangan. Kita belajar yang kayak gitu dulu. Kita fokus aja yang keluar di FR. Oke, untuk menghemat waktu karena waktunya sudah mepet. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD, SKB dan diterima di sekolah kedinasan. Amin. Jangan lupa subscribe, like, and share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.